Nah, kita coba bedah juga, penting ini Sinta untuk melihat, kan ujung-ujungnya memang orang pengen tahu siapa yang menang, siapa yang tinggi, siapa yang trennya naik, siapa yang trennya turun. Tapi sebetulnya jauh lebih penting buat masyarakat Jakarta, kita berbicara mengenai bagaimana persepsi masyarakat Jakarta terkait dengan isu apa sih yang dianggap penting. Jadi kita tanyakan terkait dengan persoalan paling pokok. Memang dalam pertanyaan ini kita sengaja dalam wording kita keluarkan salah satu pilihan yang kalau kita masukkan selalu nomor satu nih Sinta, karena terkait kebutuhan perut. Jadi biasanya kalau kita tanyakan secara lengkap, ada harga kebutuhan pokok, ada penyediaan lapangan kerja, ada kemacetan dan persoalan-persoalan lain selalu nomor satu. Nah, memang survei ini kan seringkali bias terkait dengan kebutuhan paling mendasar. Kita coba tarik ketika kita keluarkan pilihan untuk persoalan yang dianggap paling pokok, harga kebutuhan pokok kita keluarkan, sembako kita keluarkan, kita temukan hal-hal seperti ini. Yang pertama adalah susah mencari lapangan kerja. Dan ini menurut saya fenomena menarik ini Sinta ya, karena mungkin Sinta juga, mungkin saya bisa perkenalkan, Sinta ini ahli statistik dari Carta Politika dan kita mungkin melakukan survei sudah lebih dari 200 daerah. Betul. Kalau kita lakukan dari bulan April ya mungkin Sinta. Dan memang ada fenomena kenaikan hampir di semua daerah, terutama di kota-kota besar, persoalan terkait dengan lapangan kerja. Yang kalau kita coba baca pemberitaan 2 bulan, 3 bulan terakhir, agak menarik, memang ada sebuah korelasi linier. Ada PHK massal terjadi di beberapa daerah, bahkan menjadi problem baru di level nasional, beriringan juga dengan data deflasi yang terjadi 5 bulan berturut-turut. Kita tidak pernah mengalami situasi seperti ini setelah tahun 98. Apa sih makna deflasi 5 bulan berturut-turut? Ada daya beli yang turun, ada permintaan atau demand yang turun, dan saya pikir ini linier dengan temuan bahwa angka yang menyatakan persoalan paling pokok adalah susah mencari lapangan kerja itu sampai mencapai angka 37,3%. Mengalahkan kemarahan hampir tiap hari masyarakat Jakarta nih terkait kemacetan. Ini biasanya khas ya untuk daerah-daerah seperti Jakarta, ibu kota, dan ini ada di posisi nomor 2 di 22%. Yang ketiga ini juga mungkin bisa jadi masukan ya, bahwa hal yang paling mendasar yang dianggap tadinya pemerintahan pusat sudah bisa menjangkau dengan pendidikan gratis, yang kalau kita lihat dari data ini ternyata bahkan terkait biaya pendidikan dasar menengah yang mahal itu ternyata masih dianggap ada di posisi nomor 3. Jadi nanti kita akan melihat nih bagaimana program pada saat debat dilakukan sebanyak 3 kali. 3 isu besar ini menurut saya akan sangat menentukan juga bagaimana rasionalitas pemilih dari masyarakat Jakarta yang kita tahu sangat labil, bisa berubah-ubah dari pengalaman pilkada-pilkada sebelum. Ini 3 isu besar ini, siapa yang dianggap bisa menjadi problem solver, saya pikir akan menjadi kekuatan tersendiri untuk menaikkan atau menurunkan elektabilitas.